Oke, ada Kak Fitri, Kak Najwa, Kak Jesselin. Oke, sudah ya. Oke, hari ini yang bergabung masih 34 orang. Nah, jadi nanti mungkin menyusul kali ya. Hmm, semoga nanti bisa seramai kemarin ya. Kemarin hampir 100 orang. Gitu. Dan sebelumnya mungkin Cindy mau mengucapkan maaf dulu ya, mohon maaf kepada teman-teman sebelumnya kemarin, karena kemarin itu kita nggak bisa melanjutkan satu soal apa ter apa ada satu soal di soal yang terakhir itu nggak dilanjutkan dan diakhirinya itu secara nanggung banget. Nah, karena kemarin itu tiba-tiba sinyal Cindy itu hilang. Nah, terus jam berapa ya kemarin gelap jam 20.40 kalau nggak salah 20.40 sinyalnya hilang terus balik-balik lagi itu sudah jam 9 lebih. Halo, apakah sudah kembali? Apakah sudah terdengar? Iya, Kak Asmira kayak iya hilang lagi sinyalnya. Ini bahkan tidak hilang lagi ya. Listriknya mati teman-teman. Tuh, kalau Cindy on kan coba. Nah, tuh gelap ya. Ada-ada aja. Apakah suara Cindy sudah terdengar, teman-teman? Bantu respon dong. Suaranya kedengar. Halo, apakah Cindy sudah kembali? Apakah suaranya sudah terdengar? Wah, semesta sangat tidak mendukung ya. Kemarin sinyalnya hilang. Sekarang listriknya mati. Nah, mungkin teman-teman kalau bisa lihat, nah kalau Cindy on cam, nah coba
Iya betul. Betul. Halo ketahuan lo. Ketahuan lo. Lucu ya. Sumpah dapat lo. Ikut bimbel. Bimbel. Matematika. Ini yang biru ini bagus. Habis suaranya tidak. Oh. Apa ini? Ini apa mbak namanya mbak? Daging ya? Mbak mau mbak? Minyak campur mie. Bisa dibantu respon? Iya. Belum kembali ya? Belum dia. Halo teman-teman, apakah sudah? Nggak ada respon ya? Hmm. Oke. Oh, ada jempol masuk. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, wah, ada-ada aja ya. Nah, coba masa di sini iya gelap bener. Listrik mati, teman-teman, serius. Ini jadi sini di tempat sini ini listriknya mati. Kalau di tempat kalian mati nggak listriknya? Gimana? Apakah sudah bisa? Oke, sudah ya. Oke, bisa ya. Oke, walaupun kita gelap-gelapan ya, tapi semoga tidak ada kendala jaringan lah. Gitu sih. Kalau gelap mah nggak masalah ya. Oke, mohon maaf terkait banyak kendala. Saya juga nggak tahu gimana kok banyak kendala. Oke, kalau mau nonton rekamannya di mana, Kak? Di YouTube ya. Ada di YouTube-nya itu ada rekaman. Oke, kita langsung mulai aja ya. Daripada hmm, nanti kelamaan, kita mulai aja. Mungkin yang belum kenalan sama si Nah, perkenalkan nama saya Cindy. Nah, kemarin kita di pertemuan kemarin kan ketemu ketemu membahas eh,
Alhamdulillah. Oke, halo teman-teman. Cindy comeback. Oke, alhamdulillah ya sudah terang. Berarti listriknya sudah menyala ya. Hmm, semoga ini tadi, semoga nanti listriknya nggak mati lagi. Oke, tolong dong respon teman-teman. Apakah suara Cindy terdengar? Oke, Kak Najwa, Kak Tiwi, Kak Lenovo. Nah, kembali lagi bareng Kak Lenovo. Sudah Kak Sinta, Kak Syifa, Kak Hawa, Kak Bilkis. Oke, sudah ya. Oke, oke, semoga ini nanti nggak ada kendala lagi ya. Oke, Kak Iki langsung mulai aja, Kak. Oke, langsung mulai aja, Kak. Nggak usah banyak.
pembukaan. Oke, nah Cindy akan langsung mulai ya. Oke, izinkan Cindy buat share screen terlebih dahulu. Mungkin sambil kenalan yang kemarin belum kenal Cindy. Nah, nama saya Cindy. Eh, yang untuk kalau bareng Cindy biasanya itu belajarnya itu tentang matematika gitu. Nah, kemarin kita bahasnya itu kita bahas pengetahuan kuantitatif. Nah, kalau hari ini kita akan bahas penalaran matematika. Oke, oke, mana yang alergi matematika angkat tangan? Siapa yang alergi sama matematika? Nah, tapi walaupun teman-teman alergi ya sama matematika, nah Saya teman-teman nggak boleh apa kayak mengecualikan atau menyampingkan matematika karena emang kalau UTBK ya emang yang salah satu materi yang dipelajari ya emang matematika kayak gitu gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan menyepelekan matematika. Nah terus gimana Kak kalau misalkan saya atau aku atau gue itu merasa kesulitan sama matematika. Nah ini adalah tips ya gimana sih nanti teman-teman bisa lanjut. Oke, ya Allah. Kali bener lihat siaran ulangnya. Guys, ya Allah, sorry banget ya teman-teman ya. Terlalu banyak kendala ini tadi. Ah, oke lah. Oke, semoga ini nanti kendalanya untuk terakhir kalinya ya. Oke, semoga tidak ada kendala lagi dan Cindy akan mulai share screen. Oke, tolong dibantu ya apakah share screen-nya sudah bekerja atau belum. Oke, nah nanti kalau teman-teman bisa lihat siaran ulangnya itu di UTBK SNBT, UTBK_SNBT. Oke, ulang ya, ulang-ulang. PK yang kemarin dan hari ini akan di-share. Pasti dong, kita akan tetap share kok materinya, jadi ditunggu aja. Oke, buat yang hilang lagi suaranya. Iya, Pak. Halo, apakah suaranya hilang? Oke, aman, Kak. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, buat teman-teman yang alergi sama matematika, nah ini di sini jadi teman-teman walaupun teman-teman itu alergi matematika, nah teman-teman nggak boleh kayak apa ya, bukan menggampangkan kayak mengecualikan matematika nggak boleh. Mau nggak mau, emang teman-teman harus tetap ngerjain soal-soal yang berbau hitung-hitungan, terus yang bikin susah menurut kalian, nah kayak gitu-gitu. Nah, jadi tetap nggak boleh teman-teman mengecualikan matematika nggak boleh. Nah, di sini kita akan bagi tips nih, gimana sih supaya nanti teman-teman itu bisa
lancar untuk mengerjakan penalaran matematika. Ini baru mulai ya. Oke, semangat. Terima kasih semangatnya Kak Syaira. Oke, semangat buat kita semua ya. Oke, yang pertama, ketika mengerjakan penalaran matematika, teman-teman itu di penalaran matematika itu arahnya itu lebih menguasai materi-materi dasar. Nah, contohnya itu di aljabar, geometri, trigonometri, statistika, dan satuan-satuan. Maksudnya satuan-satuan apa? Kayak meter, kilogram, terus liter, nah kayak gitu-gitu. Itu satuan-satuan. Nah, nah teman-teman perlu tahu ya. Jadi ketika teman-teman di soal penalaran matematika itu di soal penalaran matematika, bentar, bentar. Di soal penalaran matematika, waktu yang teman-teman butuhkan itu adalah teman-teman mengerjakan 20 soal dalam waktu 40-an menit lah. Nah, terus gimana? Strateginya adalah teman-teman harus buat target bahwa satu soal itu dikerjakan dalam waktu 1,5 menit. Nah, kayak gitu. Dalam waktu 1,5 menit. Nah, dalam waktu 1,5 menit itu tadi, nah teman-teman, nah dalam waktu 1,5 menit itu teman-teman harus bisa memaksimalkan dalam mengerjakan soal-soalnya kayak gitu. Nah, terus gimana Kak kalau kita ngerjain soal nih 1,5 menit itu nggak selesai? Nah, kalau misalkan nggak selesai, nah teman-teman itu kasarannya apa ya? Istilahnya itu dikira-kira aja atau diawur aja jawabannya. Sementara kayak gitu dulu. Nah, diawur dulu jawabannya kira-kira apa. Nah, terus habis itu teman-teman itu lanjut ke soal berikutnya. Nah, baru kalau teman-teman ada waktu buat mengulang soal, nah soal yang sebelumnya tadi diulang hitungnya. Nah, kenapa harus kayak gitu? Soalnya teman-teman itu kalau misalkan teman-teman terlalu fokus terhadap satu soal, soal-soal yang belakang nanti nggak waktunya nggak nutut untuk dikerjakan. Dan bisa jadi soal-soal yang di belakang itu soalnya lebih mudah daripada soal-soal yang ada di depan. Jadi soal-soal yang di depan itu buat pengecoh aja supaya waktu kalian itu terbuang untuk mengerjakan soal yang di depan-depan. Nah, makanya teman-teman harus membuat target bahwa satu soal itu 1,5 menit dalam pengerjaannya. Kayak gitu. Baru nanti kalau misalkan ada waktu, teman-teman ulang lagi soal yang tadi belum terjawab atau yang jawabnya tadi ngawur tadi. Gitu. Terus kalau di penalaran matematika itu pasti 100%. Nah, 100% itu soalnya pasti ada bacaannya. Pasti ada bacaannya. Nah, maka dari itu, teman-teman ketika menghadapi soal penalaran matematika, teman-teman harus fokus ke soal terlebih dahulu. Dibaca dulu soalnya. Baru nanti membaca bacaan. Kayak gitu. Kalau teman-teman baca bacaannya terlebih dahulu, nah nanti buang-buang waktu teman-teman. Jadi harus fokus di soal terlebih dulu aja, baru ke bacaannya. Terus pastikan semua jawaban terisi. Nah balik lagi ya ke tips yang sebelumnya. Jadi dalam targetnya satu soal 1,5 menit dan kalau 1,5 menit nggak selesai, kira-kira aja jawabannya apa. Baru kalau sudah terisi semua dilanjutkan untuk apa? Dilanjutkan lagi untuk ngitungnya kayak gitu. Oke, terus perbanyak latihan soal. Nah, walaupun teman-teman itu alergi ya untuk ngerjain matematika, tapi nggak boleh terus akhirnya aku nggak mau deh ngerjain matematika, aku tak fokus ke yang lainnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau apa ya apa PU, nah, kayak gitu PPM, PPM, PPU, PB, PBM, nah, kayak gitu. Nggak boleh. Karena penalaran matematika ini poinnya juga gede loh teman-teman. Jadi gitu. Jadi jangan dikucilkan ya si matematika. Jadi harus tetap perbanyak latihan soal. Paling enggak itu
Mungkin dalam sehari teman-teman belajar satu soal, nah itu udah cukup teman-teman. Tapi harus berulang kali dalam sehari itu konsisten belajar. Pokoknya dalam satu hari itu no skip belajar kayak gitu. Oke, sampai jam berapa, Kak? Kemarin sih sampai jam setengah sembilan lewat. Iya, batasnya setengah sembilan sih. Jadi durasinya 90 menit. Nah, tadi mungkin karena ada beberapa kendala, nanti kita majukan lah, kita perpanjang lah jamnya. Gitu ya. Oke, oke, gimana teman-teman? Oke, berarti kita sepakati ya bahwa targetnya teman-teman ngerjain satu soal itu 1,5 menit. Oke, bisa disepakati ya? Sudah siap semuanya? Oke, Kak Syahira siap. Kak Siva kirim love. Oke, Kak Iki, Sinta, Kak Lenovo siap. Oke, kita buka ya langsung ya. Kak Ilham jempol. Kita buka ya soalnya waktunya 1,5 menit. Ingat, waktunya 1,5 menit. Fokus ke soal dulu baru bacaan. Kita buka soalnya. Kita buka soalnya mulai dari sekarang. Oh iya teman-teman, sorry. Teman-teman kalau udah tahu jawabannya bisa komen di itu ya di chatnya Zoom ya. Jawabannya apa? Oke, thank you. Halo, waduh, 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 gawat. Pada nangis semua. Oh, ada yang jawab, C. Nice. Oke. Nanti dijelasin kok. Iya, iya, dijelasin. Oke, PDF-nya nanti akan di-share ya. Jangan khawatir ya. Oke. Oke, ada beberapa yang sudah jawab. Oke, apakah benar C? Ada yang B juga barusan B. Oke, kita bahas ya untuk soalnya ya. Nah, berapa interval X yang mungkin? Nah, caranya adalah baca soalnya dulu. Berarti yang dibaca adalah ini dulu. Berapa interval nilai X yang mungkin? Nah, habis itu kita baca bacaannya. Bacaannya itu jangan dibaca semua. Nah, bacaannya itu adalah
ini kan keywordnya adalah nilai X ya. Yang ada nilai X-nya yang mana? Yang ada nilai X-nya adalah yang ini doang. Oke. Udah kan? Nah, makanya teman-teman jadi nggak usah dibaca semuanya. Coba bayangin kalian waktu membaca, waktu yang dibutuhkan untuk baca lumpia adalah makanan yang terkenal. Nah, itu kan kelamaannya. Jadi ya udah, nggak usah dibaca ya. Oke, kita fokus ke soal dulu, baru bacaan yang sesuai. Ukuran sisi alas lumpia yang berbentuk segitiga adalah bla 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 bla. Gitu ya. Oke, kita gambar segitiga. Aduh, gambarnya jelek banget. Oke, kita gambar segitiga. Nah, sisi segitiga anggap ini kita kan nggak tahu ya sisi segitiganya itu berapa apa segitiga sama kaki sama sisi ya udah kita gambar terserah. Di sini kebetulan aja sih. Ya udah sini gambar terserah ya. Nah, tahu gambar gambarnya kelihatan beda banget lah. Oke. Nah, ini ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C. Anggap kayak gitu segitiganya. Oke, nah teman-teman harus tahu sifat-sifat segitiga. Apa itu sifat-sifat segitiga? Sifat-sifat segitiga itu adalah penjumlahan satu sisi itu pasti lebih besar daripada sisi yang lainnya. Nah, berarti contohnya A plus B itu lebih besar dari nilai C. Terus apa lagi? Sifat lainnya. Berarti A plus C itu pasti lebih besar dari B. Nah, habis itu sifat yang ketiga berarti B plus C pasti lebih besar dari A. Nah, itu sifat segitiga. Pasti kayak gitu sifat segitiga. Oke. Nah, habis itu kita breakdown satu-satu sifat segitiga tersebut. Nah, contoh kita kerjakan yang sifat nomor satu ya. Anggap yang ini adalah A, yang ini tuh B. Oh, sini warnain beda aja ya, biar gak bingung. Oke, warnanya biru. Oke, bisa ini adalah A, ini B, ini C. Gitu kan? Oke, kita kerjakan yang sifat satu dulu. A plus B itu lebih besar dari C. Nah, berarti kita jumlahkan aja. 2x min 3 plus x plus 1 itu lebih besar dari 4x min 11. Nah, tinggal kita kerjakan kan, berarti 3x min 2 lebih besar dari 4x min 11. Oke, kita pindah sini ya, x ya. Berarti 3x min 4x min x sama lebih besar min 11 plus jadinya min 9. Nah, karena min itu supaya tidak min itu dia dikali min 1 sehingga x-nya berapa? X lebih kecil dari 9. Jadi tandanya jadi kebalik. Sifatnya kayak gitu caranya. Gitu. Nah, ini masih sifat yang pertama. Kita harus hitung lagi sifat yang kedua. Nah, berarti A plus C berarti 2x min 3 plus 4x min 11 lebih besar dari x plus 1. Nah, kita jumlahkan lagi ya. Berarti dijumlahkan 6x terus berapa tuh ya? Min 14 lebih besar x plus 1. Nah, berarti dipindah sini ya, x-nya ya. Berarti 5x lebih besar dari 15. X lebih besar dari 3. Nah, ini sifat yang kedua. Kita harus tetap eh, itu ya, pelan-pelan ya. Kita cek sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga berarti X plus 1 ditambah
4x min 11. Oh, kemepetan ya. Bentar. Ini takut gak cukup. X lebih dari 3. Oke, ulang ya. Nomor 3. Nomor 3 itu X plus 1 ditambah C-nya 4X min 11. Itu lebih besar dari 2X min 3. Nah, kita jumlah-jumlah ya, sama kayak tadi ya. Oke, dijumlah sama kayak tadi. Itu 5X. 5X min 10. 2X min 3. Kita pindah sini ya. 3X. Terus habis itu dipindah ke kanan 7. 7. 7X-nya adalah 7 per 3. Oke, nah kita nemu nih beberapa nilai kan ya. Ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, kita bikin garis bilangan. Dibikin garis bilangan. Garis bilangannya nilainya apa aja? Nilainya ada 7 per 3. Terus ada nilai 3. Ada nilai 9. Oke, bentar. Inhale dulu. Inhale, exhale ya. Oke, tenang-tenang. Oke, ada yang komen menyala. Gitu. Kenapa Kak itu 6X? Ini ya, bagian 6X ini ya. Ini 2X ditambah 4X kan 6X. Begitu. Oke, oke, tenang ya. Nah, habis itu kita masukkan satu-satu X-nya. Oh, enggak sorry, Ding, enggak dimasukkan satu-satu. Kita buat garis bilangan. Oke, yang pertama itu X kurang dari 9. Berarti arahnya kemana? Ke kanan. Ke kiri, sorry. Ke kiri. Terus, yang kedua, X itu lebih besar dari 3 ke sini. Nah, X lebih besar dari 7 per 3 ke kanan juga. Nah, sehingga titik temunya adalah ini. 3 sama 9. Oke, jawabannya C ya. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini masih pemanasan. Masih nomor satu banget nih. Oke, ada yang ditanyakan? Apa ada yang masih bingung? Gimana? Udah pusing nggak? Masih nomor satu. Apakah masih tetap waras, teman-teman? Oke, baca soalnya aja pusing, Kak. Nah, itu kuncinya adalah jangan dibaca bacaannya. Ke soal penting dulu. Nah, habis itu teman-teman ke bacaan yang penting doang. Oke, masih bingung banget. Ayo, bingungnya di mana? Ditanyakan boleh. Takut kepalanya mau ngebul, Kak. Waduh. Ada cara cepetnya nggak, Kak? Wah, ini udah paling cepet banget nih. Gak bisa ini di cara cepetnya emang gini. Oke, gimana? Apakah ada yang mau tanya? Oke, Kak Syamri. Bukan baca, lihat aja udah bikin meledak. Waduh. Oke, gimana teman-teman? Mau next? Mau next atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak Tiwi, gak apa-apa, Kak. Lanjut aja, guys. Ngeri banget. Oke, nanti kalau masih bingung, nanti teman-teman bisa cek di replay YouTube-nya ya. Oke, nanti pembahasannya akan di-share. Jadi santai aja.
Oke, waktunya 1,5 menit ya. Kita mulai lagi. Oke, pemanasan. Oke. Gerakan jari dulu. Oke, kita mulai. Soalnya masih sama, bacaannya sama, cuma beda soal. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis ya. Oke, ada C, ada A, ada D, ada B. Wah, Cindy paling suka nih ketika jawaban teman-teman itu beda-beda kayak gini. Berarti itu artinya soalnya susah. Tapi nanti setelah teman-teman tahu pembahasannya, bikin kesel ya nanti. Oke, lumpia. Langsung baca soalnya doang ya. Lumpia yang dibuat ketika sisi-sisinya sama pada saat nilai X-nya adalah, nah, kalau sisinya sama, ini kan tadi sisi A, sisi B, sisi C kan. Ya udah, kalau sisinya sama ya tinggal disama dengankan aja teman-teman. Ya udah, gini dong. Nah, X-nya dipindah berarti jadi 2X min X kan ya. 1 plus berapa? 3. Udah selesai. Udah. Nah, gimana kalau misalkan sisi yang lainnya, Kak? Jawabannya D ya. Ya udah dicoba aja. X plus 1 sama dengan 4X min 11. Sama aja jawabannya. Dipindah ke sini ya. Contoh, misalnya dipindah ke sini, berarti jadi berapa? 3X kan ya? Min 3X. Berarti di sana min 12. X-nya berapa? Tetap 4. Tetap 4. Jadi sama aja mau pakai cara manapun jawabannya 4. Udah gitu dong. Oke, kenapa tambah satu, Kak? Mana yang tambah satu? Yang mana? Kan di soalnya emang tambah satu. X tambah satu, X plus satu. Gimana? Oke. Gitu doang ya teman-teman ya. Nggak mentang-mentang yang awal tadi susah banget. Nah, teman-teman mikirnya yang soal ini juga susah banget ya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Gimana? Bisa lanjut? Kok bisa Kak X plus satu sama dengan 4?
X min 11. Oke, nah kan ini teman-teman, keywordnya di sini, nah, sini di kotakin warna biru ya. Ketika sisi-sisinya sama, berarti artinya dia apa? Segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, artinya A itu sama dengan B sama dengan C. Gitu. Emang soal penalaran matematika itu memang menjebak teman-teman. Bener, bener Kak Siva. Jadi emang gitu. Makanya bikin ke distrak kan. Dikiranya ngitung kayak awal tadi. Enggak. Ini mah soalnya dihitung 10 detik udah selesai ya. Oke, Kak minta diulang penjelasannya. Oke, jadi gitu ya. Kan di soalnya kita kan baca soalnya doang. Kita sepakat bahwa kita baca soalnya doang. Nah, lumpia yang dibuat ketika sisi-sisinya sama, kalau sisi-sisinya sama itu artinya dia segitiga sama sisi. Artinya berarti A ditambah A sama dengan B sama dengan C. Ya udah teman-teman hitung aja ini A, ini B kan. Ya udah disama dengan kan ketemu 4. Atau kalau mau teman-teman B sama dengan C juga boleh hasilnya juga 4. Atau kalau teman-teman mau ngitung A sama dengan C sama hasilnya nanti juga X-nya sama dengan 4. Sama aja. Gitu. Oke, apakah sudah jelas? Apa ada yang perlu didiskusikan? Oke, Kak Lenovo jelas. Sudah, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, paham. Oke, waktunya 1,5 menit ya. Kita lihat soal yang berikutnya masih tentang lumpia. Nah, jadi nanti jangan sampai teman-teman fobia sama lumpia ya. Lumpia masih tetap makanan yang enak ya. Tapi waktunya 1,5 menit untuk ngerjain soal berikutnya. Oke, semangat. Mhm. Oke, berakhir. Waduh, wassalam. Gimana? Apakah Cindy juga harus wassalam juga? Oke, Kak Raifa ngomong, aduh pecahan. Waduh, kalau sudah ketemu pecahan jangan merasa fobia ya. Oke, kalem ya teman-teman ya, chill ya. Oke, nah pelan-pelan terlebih dahulu. Oke, ada yang jawab. C, alhamdulillah ada yang jawab ya. Oke, kita bahas. Kuncinya adalah dibaca soalnya doang. Nah, jika alas lumpia berbentuk segitiga sama sisi, nah, tadi kan kita sudah ngitung tuh segitiga sama sisi tadi dapat artinya apa?
A sama dengan B sama dengan C. Akhirnya ketemu berapa tadi? X-nya sama dengan 4. Dengan ketebalan lumpianya itu adalah 0,5 cm. Oke. Nah, kita perlu tahu dulu lumpianya ini bentuknya apa sih? Nah, kita kembali lagi ke bacaan. Oh, bentuk lumpianya adalah prisma segitiga. Volume volume prisma rumusnya gimana? Luas alas dikali tinggi. Nah, itu adalah volume prisma atau volume si lumpianya. Oke, nah luas alas berarti luasnya apa? Luas alas, ini alasnya segitiga kan? Segitiga si sama sisi ini kan? Nah, untuk teman-teman harus tahu kalau luas alas segitiga sama sisi yang diketahui sisi-sisinya aja, luasnya itu adalah seperempat. Nah, ini ada rumusnya. Seperempat akar 3 sisi kuadrat. Kayak gitu ini S ya, sisi kuadrat. Nah, sisinya tadi berapa? Nah, sisinya bukan 4 ya teman-teman, salah ya. Nah, sisinya adalah ini tadi, terserah teman-teman mau ngitung ini ya. Anggap teman-teman mau ngitung si A lah. Berarti 2x min 3. Berarti 2 dikali 4 min 3 berapa tuh? 5. Sehingga sisinya itu adalah 5. Berarti kan A sama dengan B sama dengan C itu sama dengan 5. Oke, kita hitung luas alasnya dulu ya. Berarti seperempat akar 3. Sisinya berapa? 5 ya. 5 kuadrat. Berapa tuh ya? 5 kuadrat 25. 25 per 4 akar 3. Nah, sehingga bentar. Sehingga lanjutannya sini ya. Volume prismanya itu sama dengan luas alas kan kali tinggi berarti sama dengan 25 per 4 akar 3 dikali 0,5. 0,5 gampangnya setengah gitu Mbak sih. Nah, sehingga nanti lebih gampang. 25 per 8. Ini 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2, 8. Angka 3. Jawabannya adalah C. Gitu caranya. Oke, nah mungkin ini teman-teman yang nggak familiar ini ya. Jadi yang perlu dipahami itu ini. Ini ketika segitiga sama sisi. Nah, cara nyari luasnya itu. Oke, apakah ada yang masih bingung? Bingungnya di bagian mana? Atau kita bisa lanjut? Oke, lanjut lanjut. Wih. Teman-teman pintar-pintar semua. Gampang kan ya soalnya ya. Oke, jangan fobia ya sama matematika ya. Oke, kuncinya waktunya 1,5 menit. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Wih, semuanya kompak jawab C. Oke, apakah benar jawabannya C? Nah, kuncinya yang pertama adalah kita baca soalnya dulu. Nah, nggak usah baca bacaannya. Oke, kita baca soalnya dulu. Banyak nomor kartu yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut adalah, waduh, ini tidak ada keyword apa-apa di sini. Nah, mau nggak mau kita harus baca bacaannya. Karena nggak ngerti informasinya apa sih sebenarnya pengennya. Oke, berarti kita baca aja bacaannya. Baru kita baca bacaannya. Oke, sebuah penyedia layanan telepon mengeluarkan produk nomor yang terdiri 12 digit. Seorang pegawai mendapat tugas menyusun nomor kartu dengan kode prefix 4 nomor awal dari identitas layanan telepon seluler. Oke. Yang pertama adalah 0844. Sini tulis di agak sini. 0844. Nah, dan 4 digit terakhir merupakan angka cantik asik. 1221. Nah, berarti ada berapa nomor yang kosong? Ada di tengah kan nomor kosongnya. Berarti kalau harusnya 12, harusnya kan 12 digit. Nah, di sini itu ada 8 digit kan? Berarti 12 min 8 digit itu ada 4. Berarti ada 4 nomor kosong yang perlu diisi. Oke. Nah, pegawai tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka-angka berikut. Oh, angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada berapa angka ya ini ya? 7 angka. 7 angka. Untuk menyusun nomor kartu. Nah, oke, soalnya selesai. Nah, berarti artinya di soal ini itu tidak ada aturan kan? Angkanya itu boleh apa, apakah boleh diulangi lagi apa enggak. Nah, contoh angka yang diulangi ya, kita fokus ke 4. Misal apakah boleh angkanya itu 2222 tok. Nah, boleh berarti. Apakah boleh nomornya acak atau urut 2 3 4 5. Nah, boleh, ini tetap boleh. Berarti tidak ada aturan apapun. Sehingga kombinasi untuk mengisi 4 angka tersebut, angka yang pertama bisa diisi 7 kombinasi kan? Semuanya bisa semua kan? 2, 2 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bisa semua. 7 kombinasi. Kombinasi. Ini juga gitu, sama. 7 kombinasi bisa karena angkanya itu boleh kembar. Nah, sehingga gak apa-apa. Yang ketiga juga gitu, boleh 7 kombinasi. Nah, terus maksudnya apa, Kak Cindy? Nah, maksudnya berarti ini tinggal dikali doang. Nah, berarti 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Oke, berarti 49 kali 49 ya. 9, 1, 8, 36, 36,
Berarti 4, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 4. Terus 1, sorry, sorry, salah. 9 kali 4, 6, nyimpen 3, 16. 16 ditambah 3, 19. 1, 0, nyimpen 1, 4, 2. Oke, jawabannya C. Widih, keren banget teman-teman bisa jawab nih soal. Oke, jawabannya C ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Ataukah kita bisa lanjut? Oke, Kak Ica bilang lanjut, Kak. Nah, oke. Kak Aulia tanya, jadi kalau 6 itu dikali 6 juga, Kak? Iya, jadi kalau angka kombinasinya di sini misalkan nanti soalnya ada 6 angka, ya udah berarti 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 4 kali gitu. Kak Asmiralda lanjut. Oke, gimana Kak Aulia? Kak Dini, oke paham. Oke baik. Oke next ya. Oke masih pemanasan. Nah, masih gampang ini. Sedikit masuk otak lah. Oke, alhamdulillah paling nggak ada perkembangan lah ya. Oke langsung ya kita soal berikutnya. Waktunya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Widih, rame banget. Jawabannya kompak semua. Jawab A. Wish, Kak Syafina ngegas. A, Kak. Oke, kita cek dulu ya. Karena bacaannya sama, kita ulang aja. Tadi ya, 08, 8, 8, 4, 4. 0, 4 angka di tengah, terus 1, 2, 2, 1. Oke, langsung ke soalnya. Banyak nomor kartu 4 digit yang merupakan kelipatan 5 adalah, oke, keywordnya adalah kelipatan 5. Arti kelipatan 5 itu adalah angka di belakang. Biasanya berapa angka berapa? 0 atau 5 kan? Coba cek di pilihan angkanya. Apakah ada angka 0?
Nah, tidak ada angka 0, berarti kita coret. Apakah ada angka 5? Oh, ada angka 5. Berarti dalam 4 nomor ini, fix yang belakang itu adalah 5. Oke, ada yang tanya, kenapa Kak 0 atau 5? Teman-teman ingat-ingat, kalau teman-teman belajar perkalian dulu, nggak tahu si Cindy dulu, waktu SD sih, zaman ngapalin perkalian. Nah, perkalian 5 itu berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Belakangnya apa? 5, 0, 5, 0, 5, 0. Nah, sehingga pasti angka belakangnya supaya kelihatan 5 harus 5 sama 0. Kayak gitu. Nah, oke. Berarti ini kan ada 4 digit. Belakangnya pasti belakang angkanya 5 dong. Berarti ini ada berapa angka di sini? Ada satu angka. 5 doang kan? Itu. Nah, terus habis itu angka-angka 3 angka di depannya itu gimana? 3 angka di depannya itu terserah, acak boleh sembarang. Nah, berarti caranya sama kayak sebelumnya tadi. Tadi berapa? Kombinasinya ada 7. Nah, di sini juga ada 7. Sini ada 7. Sehingga kita kalikan 7 kali 7 kali 7 kali 1. Berarti 49 dikali 7. 63, 6, 28, 28, 34. Jadi bener ya teman-teman ya. Ngerjainnya bener. Jawabannya bener. 343. Oke, kalau kelipatan 6 gimana, Kak? Ya udah, berarti inget-inget aja. Aturan apa? Perkalian 6, 12, 18, 24, 30. Nah, lebih banyak ya kalau 6 ya. Variasinya bisa banyak. 3, 6. Nah, ini sudah looping nih. Pasti nanti belakangnya habis itu 42. Jadi pasti looping ya, teman-teman. 2, 6, 8, 4 sama 0. Kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ditanyakan? Bisa lanjut nggak nih? Oke, Kak Ica nggak ada, Kak. Worry banget. Udah pinter-pinter semuanya. Oke, mau lanjut? Oke, Kak Aziza sama Kak Naswa, Kak Agila lanjut. Kak Agung lanjut. Oke, bacaannya masih sama teman-teman. Nggak usah bosan-bosan. Oke, waktunya 1,5 menit. Sama ya soalnya ya. Bentar, bentar. Ya nggak sih? Iya. Oh iya, saya sama. Oke, sepertinya Cindy salah bikin soalnya. Oke, kita cek dulu ya. Oke. Oh enggak, ding. Beda peluang ya. Sorry. Sorry ya, ganggu. Bukan yang ngerjain ya. Oke, 1,5 menit ya. Dimulai dari sekarang.
Oke. Wih, kompak semua. Jawabannya Kak. Oke. Oke, kita kerjakan ya. Bacaannya masih sama, terus kita baca soalnya doang. Peluang banyak nomor kartu 4 digit yang merupakan kelipatan 5. Loh, ternyata sama, hampir sama kan kayak yang sebelumnya tadi. Tadi berapa jawabannya? 300 berapa ya tadi? 304, 343. 343. Peluang. Nah, peluang itu apa sih teman-teman? Peluang itu adalah apa ya? Peluang itu eh, peluang kejadian. Ya, peluang itu bagaimana sih suatu kejadian itu dibandingkan sama banyaknya keseluruhan kejadian. Nah, gitu. Itu adalah peluang. Sehingga rumus peluang adalah jumlah kejadian tersebut, biasanya kita sebutkan NA atau gini aja. N N ketika kelipatan 5. Nah, di sini kasusnya kan N-nya kelipatan 5 itu tadi kan ya. Oke, terus dibagi sama NS. NS dia itu adalah singkatan dari semesta. Artinya kalau semesta itu kan luas ya. Nah, artinya dia itu adalah semua kejadian yang terjadi. Nah, terus NS itu apa, Kak? Nah, ya tadi, yang dua soal sebelumnya tadi, berapa? 2401. 2401 berapa ya? 2401. Iya, 2401. 2401. Nah, sehingga 343 dibagi 2401. Aduh, Kak, angkanya besar banget. Oke, nah coba kita refresh ingatan kita terlebih dahulu tadi. 343 itu 7 dikali 7 dikali 7 Nah, bener nggak? Nah, 2401 itu hitung-hitungan kita yang mana ya? Oh, 7. 7 kali 7-nya sebanyak 4 kali. Berarti 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Oke, bisa kita coret ya 7-7-nya. Nah, akhirnya ketemu berapa? 1/7. Oke, terus gimana Kak? Sepertujuh kan nggak ada di situ. Adanya 0,7. Masa jawabannya 0,7? Nggak gitu ya. Nah, teman-teman, jadikan sepertujuhnya itu jadi apa? Jadi desimal. Kayak gitu. Nah, cara menjadiin desimal adalah biasanya yang paling gampang itu di caranya adalah dengan nilai angka 1000 itu dibagi itu 7. Cara bikin desimalnya kayak gitu. Berapa ya? Nah, berarti 1000 dibagi 10 dibagi 7 kan 1. 1 kali 7 7. 30. 30 berarti 4, 28, 20. 20 bagi 7, 2. Nah, sekian. Nah, berarti angka yang mendekati yang mana? 142. Oke, jawabannya yang E. Oke, wih, pintar-pintar semua. Jawabannya benar nih. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang masih bingung? Oke, Kak Dia lanjut, Kak. Yang bingung tanyakan dulu ya. Oke, Kak Ica juga lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Apakah soalnya masih telepon? Oh, masih telepon, teman-teman. Oke, waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang.
Gus, Gus. Keluar, keluar. Gus. Oke. Waduh, ada ada kayaknya ini jadi bikin ragu ini. Nah, yang benar yang mana? Oke, ada yang jawab C. Apa ya? Ayo, yang benar mana? Ayo. Oke, ganti pensil ya warnanya biar beda. Oke, oke, oranye ya. Oke, kita baca soalnya doang aja. Oh, ada yang jawab B. Oke, menarik. Kita jawab dulu. Oh, tadi aturannya, sorry. Tadi kita harus copy informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya tadi apa? Nomornya 0844, bolongnya ada 4, terus 1221. Oke, peluang banyak nomor kartu keempat digitnya memiliki angka yang sama yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut. Nah, berarti maksudnya apa? Berarti angkanya kan kembar semua. Contohnya apa? Dua, 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 dua. Kali ini dua. Terus tiga, 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 tiga. Empat, 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 empat. Terus sampai berapa? Sembilan, 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 sembilan. Ada berapa kombinasi? 7 kan? 7 kombinasi. Nah, tadi rumus peluang apa, teman-teman? Rumus peluangnya adalah N kejadian kembar. Nah, kejadian kembar dibagi N semesta kan? Nah, tadi N semesta sebelumnya N semestanya kita punya berapa? 2401 ya. Nah, N kembarnya adalah tuh 7. Atau kalau bingung, 2401-nya berapa? 7 dikali 7 dikali 7 dikali tuh 7. Oke, dicoret ya. Sehingga jawabannya 1/7 kali 7 tadi kita udah hitung ya? Iya, 343. Jawabannya adalah si D. Kayak gitu caranya. Gitu ya teman-teman, karena angka kembarnya kan banyak, bisa 2222, bisa 3333, bisa 4444, 5555. 2401 dari mana Kak? Dari ini, soal yang sebelumnya tadi. Nilai semestanya. Kita sudah hitung nilai semestanya di nomor yang pertama banget tadi. Ini, dia itu berarti nilai semestanya. Begitu. Oke, apakah masih bingung? Gimana? Mau lanjut nggak nih soalnya? Oke, Kak Ica sama Kak Lenovo lanjut, Kak. Oke, oke, kita lanjut ya. Apakah masih telepon seluler? Oh, enggak, beda teman-teman soalnya. Oke, soalnya beda ya. Waktunya adalah 1,5 menit dimulai dari sekarang. Hey,
Oke, sudah habis ya waktunya ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Tiwi. Izin save soal-soalnya ya. Buat dipelajari untuk belajar boleh. Boleh lah, kenapa nggak boleh? Tapi bahkan nanti PPT-nya juga di-share sama pembahasannya. Jadi jangan khawatir ya. Oke, mayoritas jawabannya A, ada yang nyempil C, C. Oke, kita cek terlebih dahulu yang benar yang mana ya. Oke, kata kuncinya adalah kita baca soalnya terlebih dahulu. Banyak es kopi yang terjual per hari ketika harga es kopi menjadi 9.000 loh. Oh, tiba-tiba soalnya kayak gini. Emang harga sebelumnya berapa kopinya ya? Nah, berarti kalau soal ini kita harus baca terlebih dahulu atasnya. Oke, kita baca dulu ya. Sebuah kedai kopi diketahui dalam satu hari normal mampu menjual 200 gelas es kopi dengan harga 12.000. Wah, murah ya ini per gelas. Setelah melakukan berbagai survei, berarti ini ya keywordnya adalah 12.200 gelas. Berarti harga awal berapa atau biasanya kita nyebutnya kalau awal itu H0. H0-nya berapa? 12.000. Terus menjual gelasnya mungkin G0 gitu ya. Gelas atau kopi kopi pertama K0. K0-nya berapa? 200 gelas. Nah, setelah melakukan berbagai survei, pemilik kedai tersebut memiliki kesimpulan untuk setiap penurunan harga es kopi sebesar 1.000, banyak es kopi yang terjual jadi bertambah 200 gelas per hari. Oke, berarti kita punya nih 200 gelas kan tadi, 200 gelas harganya berapa? 12.000. Nah, terus ketika harganya turun, nah ini turun ya. Kalau turun 1.000 jadi berapa? 11.000 kan ya? Dia itu akan bertambah 20. Berarti 220 ke gelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya adalah sampai 9.000. Ya udah kita terus-terusin aja. Berarti jadi 240 ke gelas. Nah, sampailah 9.000. Berarti berapa? 260 gelas. Jawabannya adalah C. Gitu. Simple caranya. Tidak usah pusing-pusing. Oke, apakah ada yang masih bingung? Boleh kita diskusikan dulu. Silahkan komen di chat ya. Oke, Kak Syafina bingung. Bingung bagian mana nih? Coba ditanyain dulu. Bingung bagian mana? Oke, diulang ya. Oke, yang diulang bagian mana nih? Masa semua? Nah, kan harga kopinya awalnya 12.000 nih, terjualnya 20. Nah, di soal itu ditanyakan kalau harganya 9.000, kopinya yang terjual berapa? Ya udah, diturunin satu-satu. Karena kalau turun 1.000, dia bertambah 20 gelas. Nah, berarti karena turun 1.000, yang awalnya 12.000 dikurangi 1.000 kan jadi 11.000. Harga apa? Kopinya jadi bertambah 20 kan. Nah, jadi 220. Nah, terus harganya diturunin lagi 1.000. Jadi 10.000. Terus gelasnya jadi bertambah 20. 220 ditambah 20, 240. Sampai ke 9.000.
Nah, ini juga tetap dijumlahkan 20. Nah, sehingga ketemu jawabannya 260. Gitu. Gimana? Apakah sudah jelas atau ada yang bingung bagian mana? Oke, paham pakai caps lock. Wus, berarti artinya paham banget. Oke, next ya. Feeling ini sih ini soalnya masih tentang kedai kopi. Coba. Oh, gimana teman-teman? Oh, sorry. Yang lainnya sudah paham belum? Bisa kita lanjut nggak? Oke, Kak Sylvia paham sekali ya. Oke, Anissa, Kak Agung, lanjut. Oke, next ya. Soal berikutnya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Oke, mayoritas jawabannya B. Oh, semuanya jawabannya B ya. 240 Kak sepertinya. Oke, B ya jawabannya ya. Oke, apakah benar jawabannya B? Atau nggak usah kita bahas? Nah, teman-teman sudah jawab B semua. Gimana? Bahas, Kak. Kita tetap bahas ya. Kita make sure ya. Apakah teman-teman yang jawab itu memang jawabannya benar B, ikut-ikut doang atau gimana? Oke, kita jelasin ya. Oke, kuncinya adalah kita baca soalnya dulu. Jika pemilik kedai ingin meningkatkan banyak penjualan es kopi, oke, ingin es kopinya terjual lebih banyak. Tetapi dengan pendapatannya yang sama dengan hari normal, oke. Jadi mungkin pemilik kedainya itu ya pengen pengen jual banyak gelas apa ya? Bikin harga promo ah. Tapi enggak promo sih. Iya benar ya, dengan harga promo ini. Tetapi dengan pendapatannya sama dengan hari normal kayak gitu. Nah, banyak es kopi yang terjual adalah titik-titik gelas. Oke. Tadi kita kopi informasi yang sebelumnya. Apa tadi informasinya? Harga kopinya berapa? 12.000. Terus gelasnya ada berapa tadi?
200 ke gelas. Oke. Terus ada informasi tadi selisih. Ini selisih tak penurunan harga es tak tulis selisih ya. Selisihnya adalah 1.000. Terus ketika selisih atau ditulis aja. Berkurang 1.000. Nah, berkurang 1.000. Gelasnya jadi plus 20. Nah, kayak gini kan ya. Oke, kayak gini. Nah, pendapatannya itu pengen sama kayak hari normal. Jadi kalau pendapatan gimana? Pendapatan berarti anggap kita P lah ya. Pendapatan itu rumusnya kan jumlah gelasnya atau harganya, ya udah harganya. Harganya dikali gelas kan. Tapi misal teman-teman jualan kopi lah. Nah, pendapatan teman-teman, misal kalau teman-teman jual kopi harganya 10.000, kopinya terjual cuma 2 gelas kan pendapatannya 20 kan? 20.000 kan? Berarti 10.000 dikali 2. Ini juga gitu konsepnya. Harganya dikali gelasnya. Berarti harganya berapa? 12.000 dikali 200. Berapa nih? 2.400. Oke, pendapatannya banyak juga ya pendapatannya. 2.400.000. Nah, terus pemilik kedai itu ingin meningkatkan banyak penjualan. Nah, yang pengen ditingkatkan yang mana? Jumlah penjualannya kan, berarti G-nya ini pengen dinaikkan kan? Betul? Oke, berarti kalau gelasnya itu ditambah, berarti harganya jadi gimana? Harganya jadi tuh turun, ya dong. Dia pengen menjual lebih banyak kopi. Nah, pasti kalau misalkan eh, pada dasarnya kita kan kedai atau sebuah kafe yang rame itu ketika ada diskon kan. Nah, makanya kalau ada diskon berarti penjualannya pasti tinggi, tapi harganya jadi tuh turun. Kayak gitu konsepnya. Oke, nah sehingga ah, tapi kita nggak tahu kan eh, apa gelas yang terjual berapa. Nah, ini ditanyakan di sini. Banyak es kopi yang terjual adalah titik-titik gelas. Anggap di sini dia itu X. Oke. Ingat, targetnya kan penjualannya. Rumusnya tadi apa? P sama dengan H dikali G kan? Nah, pengennya gelas apa pendapatannya tetap kan 2.400.000 tetap harganya jadi turun. Turun berapa? Nah, harganya turun itu kan berkurang 1.000 nih. Berarti H dikurangi 1.000 dikali X. Terus G-nya berarti kita tulis G ditambah. Nah, kalau bertambah berarti 20 dikali X. Ah, kayak gini rumus matematikanya. Nah, sehingga kita masukkan harganya berapa tuh? 2.400.000 sama dengan hanya berapa? 12.000 dikurangi 1.000 X. G-nya tadi 200 tambah 20 X. Nah, waduh, berat juga ya. Ini angkanya dari biar nggak banyak-banyak, sini dicoret ya. Hmm. Nggak bisa deh. Nggak bisa ya dicoret. Ya udahlah, nggak usah dicoret lah. Oke, nah ini berarti PR-nya kita harus mengalihkan satu-satu. PR-nya berat banget. Oke,
Terus kita kalikan biasa ya. Berarti 24. 24 nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2.400.000. Ditambah 12.000 kali 20. Sama, 24. Nolnya 4, 1, 2, 3, 4. X min 2, nolnya 5. X, nggak ada X, benar ada X-nya ya. Terus ditambah, aduh nggak cukup. Sini ya. Oh, dikurangi, sorry. Dikurangi 2, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. X kuadrat. Nah, oke, sini taruh bawahnya ya, di sini ya. Nah, berarti 2.400.000, ini kan sama-sama 2.400.000 ya, sini hilangin aja 2.400.000-nya. Nah, sehingga 24 240.000 X ini 0 ya di sini karena hilang, min 200 X. Oh ya, kita bisa jumlahkan ini berapa itu? 40.000. 40.000 X min 20.000 X kuadrat. Oke, berarti kita pindah sisi kiri. 20.000 X kuadrat sama dengan 40.000 X. Oke, berarti X-nya adalah 10.000 dibagi 20.000. Nah, berapa nih? 20. 2 ya. Bentar, kayaknya nolnya kebanyakan deh. Nah, bentar. Sebentar, sepertinya ada yang kurang teliti. Oke, sebentar. 40.000. X kuadrat, bener. Oke. Oh, bentar. Oh, keliru. Hmm. Oke, berarti sebentar. Kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu. X-nya jadi hilang. 20-nya diganti sama 20. Nolnya hilang. Ini jadi 10. Bentar. Sepertinya ada yang salah. Hmm. 12.000 dikurangi 1.000 karena selisihnya 1.000. 200.000 ditambah 20. Oh, ini bisa disederhanakan. Bentar. Nah, daripada pusing mengali-ngalikan ya, kita sederhanakan dulu aja. Ini pasti yang nonton, aduh apa sih ini ya? Oke, bentar. Semakin malam semakin lelah ya, waduh. Tapi nggak boleh lelah demi matematika ya. Oke, berarti kalau kayak gini tuh artinya kayaknya 20-nya bisa dikurang, bisa di itu nggak sih? Oh, kita keluarkan aja, jadi keluarkan ya. 1.000-nya kita keluarkan supaya di sini 12 min X. Nah, kayak gini bingung nggak? Kalau kayak gini bingung nggak? Kita keluarkan terlebih dahulu. Terus yang belakang itu juga kita keluarkan. 20 berapa tuh? 10 plus X. Nah, bingung nggak kalau kayak gini? Kita keluarkan 0 yang bikin pusing ini. Nah,
Habis itu 1000 dikali 20 berapa ya? 20.000. Nah, bisa nih kita kali 12. Nah, gini kan ya? Oke. Nah, berarti ini gampang nih. Ini bisa kita coret. Bisa kita coret jadinya 120 ya, ya bener. 120. Nah, ini kita kalikan silang ya. Dikalikan silang 120. 120 ini dikaliin plus 12x min 10x min x kuadrat. Panjang juga ya. 120 120 plus 2x min x kuadrat. Oke, berarti ini hilang ya. Nah, berarti ini hilang. Terus habis itu kita, aduh, sini putar sini ya. Gak cukup ruangannya. Berarti kan jadinya x kuadrat sama dengan 2x. Atau gini. Keliru. Nah, x kuadrat min 2x sama dengan 0. Berarti x-nya keluar ya. X min 2. Sehingga ketemu x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Nah, ketemu. Gimana teman-teman? Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing nggak? Apakah teman-teman masih hidup? Gimana? Apa teman-teman masih hidup? Waduh. Pusing, Kak. Iya, bener. Pusing. Ini aja juga pusing. Apalagi semakin malam ya. Oke. X-nya adalah 2. Berarti 2 gelas, Kak. Enggak gitu. Enggak gitu. Nah, karena kita tahu X-nya itu sama dengan 2, nah, berarti gelas kita bisa hitung ini. Nah, berarti G plus 20X. Berarti G-nya tadi awalnya berapa? 200 kan ya? Plus 20 dikali 2. Nah, 200 ditambah 40. Jawabannya 240. Jawabannya B. Tuh. Kok caranya belibet banget sih, Kak? Iya caranya. Caranya iya ya belibet banget ya caranya ya. Iya nih, belibet banget. Kalau dijelasin pakai logika, bentar. Coba sih dimikir dulu. Gimana ya? Hmm. Emang belibet banget sih ini. Oh, atau gini aja. Bentar. Ini cara yang belibet kita screenshot ya. Nah, cara yang belibet kita screenshot dulu. Oke, karena kita butuh cara yang susah-susah. Nah, coba kita pikirkan gimana kalau di logika ya. Oke, coba. Oke, sini dihapus semuanya. Kita pakai cara yang logika. Oke, cara yang logika ini bukan cara logika sih. Kalau Cindy sih ini ngomongnya eh, cara coba-coba. Kan eh, mayoritas soal UTBK kan biasanya pilihan ganda nih. Dan kebetulan soal ini kan pas pilihan ganda.
Soalnya pas pilihan ganda, ya udah kita coba aja satu-satu. Nah, tadi oke kita hapus terlebih dahulu cara-cara yang belibet ini ya. Nah, tadi kan pengennya itu kan es kopinya terjual lebih banyak kan. Tadi kan awalnya kan harganya berapa? 12.000. Gelasnya ada berapa? Ada 200 gelas. Iya kan? Ada 200 gelas. Nah, pengennya itu kan gelasnya jadi bertambah nih. Gelasnya kan jadi naik. Otomatis kalau gelasnya naik itu harganya pasti tuh turun. Kayak gitu kan ya. Nah, berarti nah caranya adalah terus kita tahu pengen pendapatannya itu kan seperti harga normal. Nah, harga normalnya berapa? Berarti pendapatan tadi berapa? H dikali G kan ya. 12.000 dikali 200. 2.400.000. Nah, kayak gini kan ya. Nah, terus misinya itu pengen pendapatannya itu tetap. Tapi gelasnya harus bertambah. Nah, berapa ya itu ya? Oke, nah berarti kita kita pakai opsi coba-coba aja. Misal kita coba opsi A ketika gelasnya itu sama dengan 220. Kalau gelasnya 220, harganya berapa? Berkurang 1.000 kan jadi 11.000. Nah, ini dikali berapa ya? Kalau dikali jadinya 2.200.000. Oh, salah, berarti tidak sesuai. Pengennya itu kan 2.400.000. Nah, kita coba aja yang B. Gelasnya ada 240. Harganya berapa? Jadi turun lagi kan? 10.000. Nah, sama deh jawabannya. Dah, wes itu cara yang cepat. Ah, akhirnya jawabannya B. Begitu. Aku sih mikirnya kalau 2.400.000 berarti dijual 10 ribuan jadi ada 240 gelas. Oke, betul. Betul, Kak Zahra. Zahra, seperti itu. Kak itu kan 2x min x kuadrat, lalu kenapa jadi x min 2? Itu emang sifatnya kayak gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan tadi 2x, 2x min x kuadrat, x-nya kan jadi keluar tuh. X-nya keluar kan. Nah, x, 2x dibagi x kan tinggal 2. Min eh, x kuadrat dibagi x berapa? Jadi x kan. Nah, kayak gini. Begitu. Oke, pakai logika lebih enak, Kak. Oke, berarti pakai logika ini aja ya. Oke, tadi sih Cindy jelasinnya sesuai matematik banget ya. Maaf ya, emang terlalu matematik. Berarti kita pakai logika gitu aja. Nah, Cindy kalau kayak gini, ini jadi bisa jadi opsi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pusing, ini maksudnya apa? Nah, caranya adalah dicobakan tiap opsinya, pilihan jawabannya. Contoh, kalau misalkan pilihan jawabannya A, jawabannya benar atau enggak, oh salah. Kalau pilihannya B, jawabannya benar apa salah, oh ternyata benar. Atau bisa jadi kemungkinan salah. Bisa jadi teman-teman harus nyoba sampai E, baru tahu benar. Bisa jadi teman-teman harus nyoba sampai D, benar atau salahnya. Gitu. Oke, berarti kita pakai cara ini aja ya. Oke, wah, gak terasa sudah 20.55 nih teman-teman. Oke, alhamdulillah ya lumayan kita hari ini membahas 9 soal. Oke, ada cara yang belibet, ada cara yang pakai logika yang gampang. Oke, dari semua pertemuan kita pada malam hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, aman? Oke, wis teman-teman keren-keren banget nih.
Luar biasa banget nih teman-teman ada di sini, bener-bener semasih semangat sampai akhir untuk mengerjakan matematika walaupun tadi sempat listriknya mati-mati juga, tapi teman-teman tetap tidak menyerah dan terus semangat dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 9 soal. Nah, sebenarnya soalnya masih banyak sih teman-teman. Cindy tadi nyiapin ada 15 soal. Nah, nanti yang 6 soal teman-teman coba ya di rumah, dicoba aja buat latihan. Dan latihannya santai aja. Yang penting tiap hari itu teman-teman harus belajar. Kayak gitu. Oke, PDF-nya dikirim kemana, Kak? Nanti akan dikirim sama kakak admin ya. Gitu. Aman Kak? Oke Kak. Oke, mantap. Wih, teman-teman di sini tadi sangat luar biasa sekali. Bahkan mayoritas itu tadi menjawabnya benar. Oke, mengapresiasi teman-teman ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, teman-teman luar biasa banget. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya, teman-teman ya. Dan mohon maaf ketika tadi Cindy ada kendala atau tadi jelasinya juga belibet juga, yang ada yang kurang paham, nanti bisa cek di replaynya di YouTube. Nah, terus buat teman-teman di sini sangat luar biasa sekali mengikuti eh, masih setia sama Cindy sampai akhir di sini dan semoga teman-teman nanti akan mendapatkan kampus dan PTN kampus dan jurusan impian teman-teman. Oke, amin. Oke, semoga teman-teman nanti bisa seperti Cindy ya. Nah, Cindy juga pejuang SNBT loh. Oke, bisa kok semangat-semangat. Semangat teman-teman pasti juga bisa sama kayak Cindy nanti mendapat SNBT di semoga nanti bisa di pilihan pertama ya. Oke, oke, terima kasih. Wih, banyak yang komen ya. Oke, ada Kak Syifa Fitriani, Kak Jesselin, Kak Syafina, Kak Agung. Wih, rame banget. Kak Syahmi, Kak Syafina, Kak Jesselin, Kak Syifa, Kak Tivi. Oke, kita akhiri ya kelas pada malam hari ini. Oke, tetap semangat. Masih ada PR nih. Waduh, masih PR kayak guru aja ya ngasih PR ya. Bukan PR, tapi bukan PR, tapi apa ya? Motivasi teman-teman untuk mendapat penalaran matematika skornya 1.000. Oke, semangat buat teman-teman. Lancar terus belajarnya. Jangan patah semangat dan jangan mudah lelah. Harus anak kelas 12 harus tetap kuat ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cindy and